Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini itu datang dari desainer perfume gitu teman-teman. Nah, untuk brandnya sendiri ini pasti nggak asing buat kalian gitu teman-teman. Ini sebuah brand yang beberapa waktu lalu itu pernah di-mention, habis gitu pernah lumayan booming juga gitu teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita sambut Azzaro, the most wanted parfum. Oke, untuk presentasi botolnya memang mostly dari Azzaro itu hampir sama semua, cuma yang ngebedain itu adalah warna dari botol sama warna dari yang eh, metalnya ini teman-teman. Kalau yang punya saya dulu kan yang One by Night itu warnanya di sini warna coklat, agak warna coklat gradasi hitam gitu, sama di atasnya ini warnanya lebih ke arah metalik gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke scent profile-nya. Top notes-nya di sini ada cardamom, middle-nya di sini ada toffee, dan untuk base note-nya di sini ada amberwood gitu. Cukup simpel untuk sebuah perfume designer, dan apakah scent-nya akan sesimpel itu? Let's we try. Oke, seperti biasanya teman-teman ya, di tangan kiri saya ini udah ada base note-nya. Nanti akan saya spray di sebelah tangan kanan saya ini untuk initial touch, middle sampai ke base note-nya gitu teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa satu spray aja udah cukup ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk di openingnya itu kalian akan menemukan something yang creamy, something yang warm, something yang sedikit spice, yang itu datang dari cardamom gitu teman-teman. Nah, cardamom di sini kan sometimes dia membuat perfume itu kan kadang lebih terasa creamy, kadang terasa spice, kadang juga terasa lebih warm gitu teman-teman ya. Tapi di Azzaro dari openingnya aja itu udah kerasa yang creamy, terus warm, dan ada sedikit manisnya gitu teman-teman. Masuk ke middle, ini adalah wangi yang menuju ke arah wangi gourmand gitu teman-teman. Nah, gourmandnya di sini itu saya bisa detect kalau menurut dari si Fragrantica ya teman-teman ya, wangi toffee. Kalau teman-teman belum tahu toffee ya, toffee itu semacam permen yang bahan dasarnya itu gula pasir dan mentega atau butter yang dipanaskan dan hampir menyerupai karamel gitu teman-teman. Nah, saya belum pernah bikin toffee, tapi saya pernah bikin karamel. Wangi yang ditimbulkan ketika si karamelnya itu udah mateng itu saya dapat ketika di middle sampai ke base-nya gitu teman-teman. Nah, ini adalah wangi yang gormong tapi versi laki abis gitu teman-teman, versi maskulin gitu ya. Oke, kita langsung ke base note-nya aja. Jadi seperti video yang pernah saya share sebelum-sebelumnya, jadi wangi pliket di sini memberikan kesan yang um, lengket, kesan yang um, long last di kulit, tapi kalau dibilang oily sih juga enggak juga ya, ya in between lah gitu teman-teman. Ya cenderungnya untuk perfume yang punya jus pliket kayak gini itu kan cenderung yang SPL-nya itu lumayan kenceng lah gitu teman-teman, terutama untuk longevity-nya ya teman-teman ya, gitu teman-teman. Um, Kalau dibilang warm, iya. Dibilang sweet, iya. Tapi kalau dibilang spice, mungkin ada di sekitaran 10%-an gitu teman-teman ya. Mungkin lebih ke arah spice oriental mungkin teman-teman. Nah, uh, si TMW ini teman-teman ya, dia punya kesan yang lebih bold, terus lebih warm, habis itu sweet, habis gitu dia woody, amber. Jadi memang
notes yang dituliskan di Fragrantica itu saya memang sedikit setuju gitu teman-teman ya. Tapi ada beberapa notes yang mungkin saya nggak nemuin gitu teman-teman. Kayak misalnya si toffee itu kan dia berbahan dasar dari gula sama butter ya, which is kalau butter itu kan dia punya rasa yang lebih gurih gitu teman-teman. Nah, tapi di sini em, saya nggak menemukan sisi gurihnya, tapi saya di sini hanya menemukan sisi caramelize-nya aja gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah makan atau nyobain Alpenliebe gitu ya, pasti kalian pernah lah ya Alpenliebe yang original gitu teman-teman, yang warnanya coklat gitu ya. Sennya itu hampir sama kayak gitu teman-teman. Misalkan teman-teman ya, si TMW ini disandingkan dengan One by Night yang punya saya dulu, saya prefer yang mana gitu. Saya lebih prefer ke One by Night karena dia wanginya lebih rich, lebih complicated juga, lebih banyak permainan notes yang ada di sana gitu teman-teman. Kalau di sini ini cenderung wangi yang orang-orang itu bakal suka, wangi yang mass pleasing, kemudian wangi yang ketika orang spray, orang nggak akan nolak gitu wangi yang kayak gini ya teman-teman ya. Cuma perlu saya tekankan, wangi yang kayak gini itu wangi yang super duper sweet gitu teman-teman. Ini manis banget kalau kalian pakai di outdoor, itu saya jamin 100% kalian pasti akan cloying. Dan gini teman-teman, ini jusnya masih banyak, jusnya masih banyak, masih mungkin masih 98% ya, masih 98 mili kayak gitu. Saya pernah pakai ya sehari 2 hari itu saya pakai full wear gitu teman-teman ya. Sebenarnya sekali 2 kali itu saya merasakan uh, masih nyaman gitu teman-teman. Saya masih hidung saya, kulit saya itu masih mentolerir manis yang seperti ini gitu. Tapi ketika di hari ketiga saya memakai parfum yang sama, itu di otak saya itu kayak nolak gitu. Kayak apa ya? Pusing gitu. Kepala saya tuh berasa kayak pusing gitu kalau saya tuh pakai sampai 3 kali berturut-turut dengan parfum yang sama yang model manis yang kayak gini gitu teman-teman. Saran saya, kalian makainya itu lebih ke arah malam, terus ruangan ber-AC gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian punya hajatan atau teman kalian punya hajatan gitu ya, terus misalnya kayak kondangan gitu teman-teman, please jangan pernah pakai Azaro yang the most wanted ini teman-teman. Karena kalau kalian ada di suatu kondisi yang itu bener-bener padat, terus banyak orang, event itu malam dan ber-AC gitu ya teman-teman ya, itu tetap jadi pusing gitu teman-teman. Terutama di kita ya, kalau di orang lain kan mungkin cuma sekelibat aja, sekelibat lewat terus nyium aroma kita ya. Cuma di kitanya gitu loh teman-teman yang pusingnya gitu ya. Kalau saya saranin nih teman-teman ya, uh, jumlah dari spraynya paling enggak sekali kalian full wear itu 4 spray lah gitu teman-teman. Untuk usia ini cukup versatile, bisa dipakai di usia 20 itu juga bisa, 20 up lah itu bisa gitu teman-teman. Nah, untuk rentang harganya itu sekitar 1,2 1,3 kalau nggak salah ya. Tapi sekali lagi kalian harus coba diken dulu gitu teman-teman. Untuk wanginya seperti ini itu kadang suka di awal, tapi ketika nanti udah dipakai berkali-kali itu kalian akan punya efek yang saya bilangin tadi, yang ya pusing lah. Untuk full bottle sendiri itu ketika barang sampai itu saya cobain, dan di saat itu juga saya
merasakan ini adalah SPL yang long lasting, mengarah ke long lasting ya teman-teman ya. Ini di kulit saya bisa sampai 7 jam, 8 jam itu bisa. Di malam hari, saya pakai di sore sampai ke malam itu masih ada wanginya. Habis gitu, ya itu dia, occasion yang cocok buat dipakai itu ketika musim dingin, musim hujan, indoor gitu teman-teman. Atau kalau misalnya kalian lagi main ke Bromo, atau kalian ke Dieng, atau ke Rinjani, kalian pakai ini cocok gitu teman-teman. Tapi diperhatikan juga untuk jumlah spraynya gitu ya, jangan sampai over spray gitu. Nah, untuk Azaro the most wanted parfum di sini aja gitu ya. Kesimpulannya, ini adalah parfum yang enak, semua orang bisa pakai, semua umur bisa pakai, terutama umur 20 plus itu bisa pakai, tapi hanya ada di special occasion aja gitu teman-teman. Gitu aja teman-teman ya. See you later.